Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gema Musa Persada, Eskom MTI, dosen tetap pada program studi Sistem Informasi S1, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya dalam aspek pengajaran, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah jaringan komputer yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi strategi jaringan komputer yang relevan di era teknologi saat ini. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan menggunakan pendekatan Project Based Learning yang menekankan pembelajaran berbasis project real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga diminta untuk membangun jaringan komputer secara fisik maupun virtual. Mata kuliah ini memiliki beberapa topik diantaranya. Yang pertama, ada pengantar jaringan komputer dan internet. Kemudian yang kedua, pengenalan perangkat jaringan. Yang ketiga, arsitektur protokol TCP/IP. Kemudian yang keempat, tipe jaringan komputer berdasarkan area kerja. Kemudian yang kelima, sistem operasi. Yang keenam, tipe jaringan peer-to-peer. Dan ketujuh, tipe jaringan client dan server. 8, topologi. 9, MAC address dan IP address. 10, file dan printer sharing. Kemudian yang 11 adalah DNS atau Domain Name System dan web server. 12, file transfer protocol dan email server. 13 ada proxy server. Kemudian yang ke-14 topiknya ada gateway, kemudian limit bandwidth dan web filtering. Yang ke-15 ada autentifikator, kemudian login ya, dan radius server. Yang ke-16 ada load balancing dan failover microtik. Yang ke-17 ada FortiGate, di mana kita membahas terkait dengan firewall. Kemudian 18 ada subnetting, 19 ada sistem operasi jaringan, 20 topiknya adalah keamanan infrastruktur jaringan. Yang ke-21 adalah pertemuannya backup dan restore. Untuk bobot mata kuliah ini adalah 40% untuk akhir ujian ya. 30% untuk ujian tengah semester, bobot 20% untuk penugasan harian, bobot 10% untuk kehadiran. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ke-10 di mana membahas tentang file dan printer sharing. Pada sesi ini, mahasiswa dapat berbagi berkas dan printer untuk mencetak berkas. Selamat menyaksikan video saya. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kawan-kawan dan mahasiswa semuanya, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya kawan-kawan. Bapak ngelihat kali ini seger sekarang ini. Kita materi kita hari ini sesuai dengan RPS adalah file sharing ya, di mana RPS-nya
bisa teman-teman lihat di sini ya, kawan-kawan semua mahasiswa, di mana kalian nantinya bisa saling berbagi terkait dengan dokumen, kemudian nanti mau print juga bisa saling berbagi dari satu PC ke PC yang lainnya, jadi sentral ya. Ini. Nah, materi sebelumnya itu kita kan sudah menggunakan konfigurasi IP ya. Nah, jadi kita sekarang tinggal menerapkan bagaimana implementasi sharing daripada file tersebut, kemudian bagaimana kita men-sharing printer. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman ya, Bapak rencananya kita absen dulu gitu ya. Kalau di kelasan ini, insya Allah sih kayaknya hadir semua karena berdasarkan absensi ini ya. Minggu kemarin aja absen semua kita hadir. Cuman Bapak tanya dulu ketua kelasnya bagaimana? Hadir semua Pak. Hadir, alhamdulillah. Berarti di pertemuan 10 ini kita absensinya langsung kita checklist. 1 ya. Oke, kita copy ke bawah. Hadir semua. Nah, ini yang udah menyatakan mengundurkan diri ke prodi ya. Itu sudah otomatis kita kasih tidak hadir. Oke, minggu kemarin kita materinya terkait dengan pengaturan IP address. Ya. Ada yang mau dipertanyakan dengan materi sebelumnya IP address? Cukup ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Mungkin bisa kawan-kawan semua bisa buka laptopnya, bawa laptopnya. Oke, silakan dibuka. Kita sambilan mempraktekkan gitu ya, sambil mempraktekkan kalian melihat dulu cara Bapak bagaimana cara melakukan file sharing ya, terutama di saat ini kita menggunakan operasi hampir rata-rata Windows ya. Bapak lihat tidak ada yang menggunakan macOS ataupun Linux di sini ya. Oke. Nah, untuk materi kita untuk capaian pembelajarannya adalah kalian nantinya bisa mengimplementasikan bagaimana cara sharing file ya, satu ke yang lainnya juga. Pertama, kita ini sistem informasi juga bisa diakses melalui website juga gitu ya, bagaimana caranya. Nah, kemudian bagaimana cara ngeprint, hanya kita sediakan satu printer, kemudian dari berbagai macam komputer itu bisa ngeprint secara individual ya. Nah, oke. Dimana fungsi daripada sharing ya, pertama itu kita membagi sumber daya. Jadi tidak perlu banyak printer yang kita gunakan, kemudian banyak tempat hard disk yang kita gunakan. Jadi cukup satu printer saja atau satu PC saja yang kita gunakan untuk sharing. Jadi bisa saling berbagi. Mungkin kalau singkat ceritanya adalah kalian pernah menggunakan yang namanya aplikasi Google Drive ya. Nah, sering ya, Google Drive, kemudian OneDrive dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu ciri khas daripada file sharing yang ada saat ini. Dia menggunakan sistem cloud. Nah, kita juga bisa menggunakan sistem tersebut ya, tapi untuk jaringan lokal. Nah, itu bisa. Kalau seandainya kita menggunakan jaringan yang menggunakan IP public, otomatis dia bisa seperti Google Drive dan OneDrive. Seperti itu. Oke, kemudian fungsinya adalah kita menghemat anggaran, teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kita beli printer banyak, kemudian PC banyak untuk menyimpan kapasitas tersebut. Kemudian juga data juga terpusat di satu server. Gitu. Nah, oke, kita sekilas ini ya, teman-teman bisa kelihatan kan ini? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, kalau ini di sistem ini adalah kita menggunakan sistem operasi Windows ya. Nah,
cara yang paling pertama adalah kita atur dulu bagaimana sistem ini bisa berjalan, ya. Dengan cara masuk ke control panel, mungkin teman-teman bisa sekalian gitu ya, mencoba. Kemudian nanti di dalam control panel itu ada bagian yang namanya network and sharing internet di sini ya. Nah, network and internet, teman-teman pilih. Nah, setelah teman-teman pilih network and internet, otomatis di bagian bawah sini, ya. Nah, itu ada network and sharing center. Teman-teman pilih ya di sana. Kita sambil mencoba gitu ya. Nah, setelah itu di sini ada pilihan, kelihatan teman-teman ya. Ini ada change ya, advance daripada sharing filenya ya. Kemudian teman-teman pilih. Nah, itu nanti akan terdeteksi. Hasilnya akan seperti ini tuh ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada pengaturan yang tadinya adalah turn off ya. Kalian bisa turn on kan semua ya. Kemudian nanti di all networks juga sama, di turn on kan semua teman-teman di sini ya. Nah, Bapak sambil duduk ya. Ya, Nah, jadi setelah itu apa? Ini yang paling penting adalah melakukan turn off password protection sharing. Ada yang tahu kenapa? Enggak. Ya. Kalau seandainya PC kita ya, komputer kita itu ada password ya, jika dia di turn on password ya, otomatis dia akan meminta username yang ada di komputernya dan password yang ada di komputer kita. Ya. Karena itu bersifatnya adalah private ya. Jadi usahakan orang lain tidak boleh mengetahui. Makanya kita turn off-kan passwordnya. Setelah itu kita pilih save change ya. Nah, otomatis pengaturan sistem file sharing sudah bisa berjalan seharusnya ya. Tetapi terkadang ya teman-teman, terkadang itu ada yang namanya file sharing tidak bisa terdeteksi karena apa? Karena terblokir oleh firewall. Nah, ini ya, terblokir oleh firewall, di mana sebenarnya firewall itu bagus meminimalisir supaya tidak bisa diakses oleh siapapun, terutama hacking ya, hacker ya. Nah, tapi ada kendalanya saat dia sharing data ya, atau sharing file, sharing printer, ini terkadang menghambat. Tapi nggak apa-apa, kita bisa melakukan meminimalisirnya adalah kita menonaktifkan dulu sementara jika kita untuk internal ya. Caranya adalah kita sama seperti halnya network ya, seperti halnya kita mengatur sistem filenya tadi ya. Kita masuk ke bagian network and sharing ya di sini. Kemudian di bagian sini ya, ini sama network and sharing center. Setelah itu masuk ke bagian atas, itu ada namanya firewall. Tinggal teman-teman pilih firewall. Nah, di dalam firewall nanti ada public, private ya, dan domain. Itu teman-teman bisa lakukan pilih sesuai dengan kriteria teman-teman ya. Biasanya kalau untuk menggunakan akses internet itu adalah aksesnya adalah public, maka otomatis jadi teman-teman bisa pilih di private ini ya. Kemudian di turn off kan sementara. Ya. Paham ya teman-teman ya? Sharing file ya, di mana sharing file ini kita memilih salah satu folder yang akan dilakukan sharing ya ke dalam satu dalam jaringan. Nah, ini bisa kelihatan ya nih. Nah, ini contohnya adalah kita mau melakukan sharing satu folder gitu ya, atau sharing filenya dalam satu folder. Kita pilih dulu filenya seperti ini, kemudian kita klik kanan properties. Nah, setelah masuk ke properties, dia muncul yang namanya general, sharing, dan lain sebagainya. Kita pilih teman-teman, ini adalah di sharing ya. Kemudian kita klik share.
nanti di bagian sini dia akan mendeteksi yang namanya user yang bisa mengakses untuk kita semua, yakni kita pilih adalah everyone, kemudian kita pilih add. Setelah pilih add, nanti di bagian permission level itu teman-teman kawan-kawan semuanya itu pilih yang namanya read. Ya, kalau seandainya misalnya mau di off kan, ya. Oke, kalau seandainya untuk dilakukan penghapusan datanya, berarti pilihnya read and write. Oke. Setelah itu jangan lupa klik share, otomatis nanti akan tampil seperti ini. Ya, ini Bapak yang contohkan adalah kita mau share sertifikat. Ya, nanti otomatis teman-teman ya kawan-kawan mahasiswa semua ini ya itu mengaksesnya adalah / IP address garis nama foldernya. Maka dari itu nama folder usahakan jangan sampai ada spasi ya. Gitu. Nah, kalau ini kan tidak ada spasi, 05 titik langsung sertifikat ya. Habis itu done ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Enggak ya? Oke, sekarang kita coba uji coba berlatih. Silakan teman-teman mulai yang tadi di caranya. Oke. Ambil salah satu saja yang uji coba. Di sini kalian siapa nih yang mau uji coba dulu nih? Mbaknya ya kayaknya ya. Mbaknya ya. Pakai setting Bapak. Udah lagi lihat HP aja, nggak pakai setting Bapak. Di sini pakai namanya GNP. Di sini ya. Di connect aja tanpa menggunakan password. Udah? GNP. Udah? Kemudian banyak pilih tadi apa nama file kita tadi? Nama laptopnya? Nama laptop. Nah, ini ya, kelihatan nggak ya? / Gema garing uji coba. Oke, mana? Di address bar diketik / ya GHEMA garing garis miring ya. Nah, uji coba gabung semua, enter. Udah connect ke Bapak? Ini mungkin di kalian bisa lihat izin pinjam ya. Nah, di sini terlihat dia minta credential daripada username dan password ya. Karena tadi Bapak tidak melakukan permission ya untuk dinonaktifkan. Otomatis dia meminta credential username dan password yang ada di laptop Bapak. Gitu. Jadi itu yang tadi di gambaran turn off password sharing. Ya. Nah, kalau seandainya kita ingat passwordnya apa, username-nya apa, tinggal diketik aja. Oke, kita coba ya. 22/4/1987.
Ini semua tergantung daripada laptopnya masing-masing. Tadi sudah sekilas kita uji praktek gitu ya. Sekarang Bapak mau nanya ke kalian atau ada pertanyaan balik ke Bapak. Ya teman-teman. Oke. Saya tanya, Suaranya jangan dikit dong. apa fungsinya file sharing, Pak? Diulang lagi penjelasannya. Penjelasannya tadi ya. File sharing itu adalah menuntut kita untuk memudahkan agar bisa saling berbagi dalam satu jaringan komputer. Ya, dalam hal ini adalah namanya local area network. Nah, itu. Oke, sekarang Bapak kembali bertanya kepada kalian. Menurut kalian, perangkatnya apa saja nih yang dibutuhkan untuk melakukan file sharing? Komputer, switch, atau misalnya router ya, atau LAN card ya, modem. Kemudian apa lagi? Kalau seandainya kita menggunakan handphone itu adalah akses point ya, akses point ya. Jadi itu adalah perangkat-perangkatnya yang untuk melakukan sharing file. Nah, akhir kalam dari kita ya, akhir kalam dari Bapak itu adalah berupa kesimpulan akhirnya, di mana yang nantinya sharing file itu adalah bisa dilakukan dengan cara memilih folder satu atau dengan beberapa folder lainnya, sehingga komputer lainnya bisa saling terhubung satu sama lain ya, seperti itu. Oke, akhir kalam dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf perkuliahan ini ya. Mungkin kita sampaikan lagi di lain waktu di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran video saya pada pertemuan ke-10 dengan mata kuliah jaringan komputer yang berfokus pada berbagi berkas dan printer untuk mencetak berkas. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak mengimplementasikan berbagi berkas serta melakukan berbagi printer untuk mencetak berkas melalui paparan materi dan diskusi tanya jawab. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta membuat domain name system atau DNS dan web server, di mana mereka belajar keterampilan berpikir membuat domain name yang baik dan web server, sehingga nantinya memetakan hosting name dan IP address secara global. Saya berharap cuplikan video pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas, yang tidak hanya pada pemahaman teori saja, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan industri digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL.Dikti 4 wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Pamulang, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.